Kepada sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita masuk dalam ibadah raya pada sore hari ini, saya mengucapkan selamat sore, shalom, salam sejahtera buat kita semua. Kiranya berkat Tuhan tetap dilimpahkan kepada kita semua. Sebelum kita masuk dalam pujian, kita akan tundukkan kepala sejenak untuk menyerahkan ibadah ini kepada Tuhan. Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus pada sore pada hari ini Tuhan, kembali kami datang kepadamu dengan segala kerendahan hati kami untuk kami bisa beribadah kepadamu. Biarlah kesempatan ibadah ini kesempatan kami untuk mengajukan suatu permohonan atau kebutuhan kami, tapi terutama kami sangat membutuhkan Engkau Tuhan. Kami serahkan ibadah ini sepenuhnya ke tangan-Mu, dari awal sampai pada selesainya. Pelayan-pelayan-Mu yang melayani Tuhan, memainkan musik, Tuhan puji-pujian, Tuhan kami serahkan ke tangan-Mu, biar Tuhan memberikan kekuatan, kemampuan yang dari Tuhan, sebab ini dipersembahkan untuk Tuhan. Namun demikian di saat kami melakukan ibadah semacam ini, kuasa kegelapan tidak tinggal diam untuk mengganggu kami, dan itu sebabnya kami sehati panggil nama-Mu yang penuh kuasa, mengusirkan segala pekerjaan setan, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, darah Kristus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami akan mulaikan ibadah ini bersama seluruh sidang jemaat-Mu dimanapun berada, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, kita akan masuk dalam pujian. Sekalian kita akan melakukan pujian dari buku NR nomor 131. Ke hadapan hadirat-Mu. Di hadapan hadirat-Mu, ya Bapa, ku datang dengan penuh kerinduan. Di hadapan hadirat-Mu, ya Bapa, segala keangkuhanku hilang. Ulang dari atas. Di hadapan hadirat-Mu, ya Bapa, ku datang dengan penuh kerinduan. Di hadapan hadirat-Mu, ya Bapa, segala keangkuhanku hilang. Ku sembah Kau, ya Bapa, ku sembah Kau, ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus dalam hidupku selalu. Di hadapan hadirat-Mu, ya Bapa, ku datang dengan penuh kerinduan. Di hadapan hadirat-Mu, ya Bapa, haleluya, segala keangkuhanku hilang. Ku sembah Kau, ya Bapa, ku sembah Kau, ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus dalam hidupku selalu. Ku sembah Kau, ya Bapa, ku sembah Kau, ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus dalam hidupku
hidupku selalu ku sembah Kau, ya Bapa, ku sembah Kau, ya Tuhan, ku tinggikan namamu Yesus dalam hidupku selalu. Saudara sekalian, biarlah ibadah ini hanya tertuju kepada Tuhan, dan ini merupakan satu kerinduan kita semua untuk bisa selalu menyembah kepada Tuhan lewat ibadah-ibadah yang Tuhan sediakan kepada kita. Kita akan melakukan satu pujian untuk kita masuk dalam firman Tuhan dalam buku NL nomor 185. Mujizat terjadi, 185. Haleluya. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kuasa-Mu Tuhan, ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kuasa-Mu Tuhan, ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran-Mu. Dari atas, ku rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kuasa-Mu Tuhan, ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran-Mu. Kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Haleluya. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini.
kita bersama tundukkan kepala. Kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Hati kita yakin bahwa mujizat itu bisa terjadi dalam setiap saat waktu, di saat kita percaya kepada firman Allah. Bagi Tuhan tidak ada barang yang mustahil. Terima kasih Tuhan. Kami tetap meyakini bahwa firman-Mu hidup, firman-Mu berkuasa untuk mengubahkan kehidupan kami yang banyak cacat dan celah ini Tuhan, untuk menjadi kehidupan yang benar dan suci, yang pada akhirnya kami disempurnakan oleh Tuhan di saat Engkau datang yang kedua kali. Itu sebabnya Tuhan, lewat ibadah ini biar Engkau hadir, Engkau memberkati kami lewat firman-Mu, dan biarlah Tuhan kami meyakini, kami percaya kepada firman-Mu, bahwa firman-Mu sanggup Tuhan untuk mengadakan mujizat-mujizat yang besar, terutama keubatan hidup kami Tuhan. Urapi firman-Mu dan urapi kami sekalian dalam pengurapan Roh Kudus-Mu yang suci. Namun demikian sekali lagi, di saat kami mendengarkan firman-Mu ya Tuhan, bersama sidang jemaat-Mu semua, kuasa kegelapan tidak tinggal diam untuk merongrong pikiran hati dan angan-angan kami, untuk supaya kami tidak konsentrasi kepada Engkau. Dan untuk itu kami panggil nama-Mu yang penuh kuasa, mengusirkan segala pekerjaan setan itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, darah Kristus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih gereja-gereja lain yang bersamaan beribadah semacam di tempat ini. Biar Tuhan juga menolong memakai para hamba-hamba Tuhan, para gembala dimanapun mereka berada, untuk supaya sungguh-sungguh Tuhan hadir dan Tuhan memberkati seluruh sidang jemaat yang dipimpin oleh hamba-hamba-Mu Tuhan. Hamba tetap berserah diri kepada-Mu, biar kemurahan dan belas kasihan-Mu tetap Tuhan nyatakan kepada hamba, untuk mampu menyampaikan firman-Mu dengan benar dan murni, supaya firman ini sungguh-sungguh Tuhan, bukan hanya kami dengar untuk kami lupakan, tapi kami dengar untuk kami praktekkan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih kepada seluruh sidang jemaat-Mu dimanapun saat ini berada. Di saat mendengarkan firman-Mu Tuhan, biar pengurapan-Mu, pertolongan-Mu nyata, tetap memberikan selalu kerinduan untuk jemaat-Mu, untuk merindukan pribadi-Mu di dalam firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berfirmanlah kepada kami, dan kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sambut firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Sekali lagi sebelum lanjut dalam pemberitaan firman Allah, saya mengucapkan selamat sore. Shalom. Sejahtera Tuhan kiranya tetap dilimpahkan kepada kita. Biarlah kesempatan ibadah raya yang hari ini disertakan dengan perjamuan suci, sebab ini adalah minggu pertama sejak mulai bulan ini kita kembali setiap bulan, sekalipun kita masih siaran tunda, tetap kita laksanakan ibadah dan minggu pertama ini disertakan perjamuan suci. Puji Tuhan, biar kita nyatakan kerinduan kita di saat kita mendengarkan firman Allah, supaya firman Allah ini sungguh-sungguh kemudian ya mengadakan mujizat. Bagi Tuhan itu tidak ada barang yang mustahil. Asal kita percaya yakin kepada firman Allah, maka Tuhan sanggup mengadakan mujizat. Jika dulu Tuhan mengadakan mujizat air bisa menjadi anggur, anak yang mati bisa menjadi hidup, maka sekarang pun kuasa Tuhan itu tidak berubah, dulu, sekarang, dan untuk selama-lamanya. Kalau kita percaya kepada Tuhan di hari-hari ini, dalam ibadah, dalam penggembalaan di GKGM ini, saya masih membahas tentang Nazaret, itulah penggembalaan Tuhan. Dan kita sekarang sudah masuk bagian-bagian terakhir, bagaimana setelah Tuhan itu menghimpunkan dengan tangannya, Dia memangkunya domba-domba, anak-anak domba itu, dan Dia juga menuntun induk-induknya itu dengan hati-hati.
menuntun ini di hari-hari ini yang kita sedang bahas, saudaraku. Menuntun, yang pertama menuntun kepada kita untuk membawa keluar, masuk untuk bisa mendapatkan padang rumput, saudaraku ini. Yang pertama. Yang kedua adalah Tuhan juga menuntun kita justru di masa yang sulit. Ya, seperti halnya di hari-hari ini, saudaraku, bagaimana Tuhan itu juga menuntun kita. Sekalipun kenyataannya kita dalam suasana yang sulit semacam ini, saudaraku, tetapi Tuhan tetap menuntun, membimbing kita untuk supaya kita tidak jatuh dan tergeletak, saudaraku. Dan Tuhan menuntun kita. Yang pertama, jika kita dituntun, kita dibawa oleh Tuhan untuk supaya kita menikmati, merasakan kebesaran firman penggembalaan ini, saudaraku, dan dibawa kepada air yang segar, air yang sungguh-sungguh jernih, saudaraku, untuk membawa kehidupan kita dalam kesukaan Roh Kudus itu. Maka apapun yang sedang kita hadapi, pasti juga Tuhan memberikan satu jalan keluar yang baik. Gadaku, jadi ini yang tongkatku, tongkat gembala ini, gembala agung ini. Sekalipun kita dalam suasana yang susah, ya, suasana sulit ini, maka tidak akan menimbulkan satu bahaya kepada kita semua, sebab Dia selalu serta dengan Dia, artinya Dia sedang menuntun kita dalam masa-masa yang sulit ini, sampai nanti puncaknya masa sulit ini di saat masuk kepada zaman Antikris 3,5 tahun ini, puncaknya kesulitan itu pun nanti Tuhan juga akan memberikan solusi kepada kita. Itu sebabnya saat-saat ibadah semacam ini adalah saat yang paling tepat untuk kita menempatkan diri, untuk selalu kita mohon pimpinan, mohon bimbingan, mohon tuntunan dari Tuhan. Itu juga yang menjadi doa dari Raja Daud, saudaraku, dalam Mazmur pasal 27. Mazmur pasal 27, saudaraku. Kitab Mazmur pasal 27, kita akan membaca, nanti kita loncat-loncat aja. Kita baca lebih dulu ayat yang ke-11. Mazmur pasal 27 ayat yang ke-11. Tunjukkanlah jalanmu kepadaku, ya Tuhan. Nah, kita lihat. Raja Daud, dia seorang raja, tetapi tetap dia punya kuasa, punya kedudukan. Bagi dia apa sulitnya, saudaraku, untuk melakukan segala sesuatu. Tapi ini contoh yang baik, saudaraku. Daud pun dia mengatakan, tunjukkanlah jalanmu kepadaku. Artinya bahwa tanpa Tuhan menunjukkan jalan, saudaraku, ya, jalannya Tuhan, jalan yang rata, jalan yang benar, saudaraku, maka kita bisa tersesat. Itu sebabnya dia merindukan hatinya. Dia mengatakan kepada Tuhan, tunjukkanlah jalanmu kepadaku. Biar apa yang diucapkan oleh Daud ini, saudaraku, di hari-hari ini juga menjadi suatu pernyataan kita, menjadi suatu kerinduan kita di masa yang sulit ini. Kalau kita tidak diberikan firman Allah, firman tidak menunjukkan sesuatu, tidak menuntun kita, saudaraku, maka kita bisa tersesat. Kita akan bisa terpengaruh dengan keadaan, saudaraku, dengan lingkungan, ya, dengan situasi yang sekarang ini. Tapi luar biasa, Daud ini memberikan suatu, ya, contoh, memberikan suatu pelajaran kepada kita. Apapun keadaan kita, biar kita juga selalu tunjukkanlah jalanmu kepadaku, ya Tuhan. Ini suatu permohonan, suatu kerinduan dari seorang Daud. Biar ini juga menjadi kerinduan bagi kita sidang jemaat. Terus, dan tuntunlah aku di jalan yang rata. Ya, dan tuntunlah aku di jalan yang rata atau di jalan yang benar. Terus, oleh sebab seteruku. Ya, oleh sebab seteruku, untuk menghadapi setru. Ya, setru itu mungkin sekarang bukan manusia, saudaraku. Setru itulah kuasa kegelapan, roh-roh yang bisa menyesatkan kita, saudaraku. Maka dari pihak kita adalah
yang paling tepat itu jika Allah itu menunjukkan jalannya dan menuntun kita di jalan yang rata. Jalan rata itu adalah jalan yang benar. Jalan yang benar itu adalah jalan di dalam firman Tuhan, bukan di luar firman Tuhan. Kalau kita berjalan di luar firman Allah, mungkin itu lebar itu jalan, suatu. Lebarlah jalan, tetapi akan menuju kebinasaan. Tapi sempit, mungkin sempit yang Tuhan tunjukkan kepada kita. Sesempit lubang jarum sekalipun, saudaraku, kalau itu yang ditunjukkan oleh Tuhan, itulah jalan keselamatan yang Tuhan tunjukkan kepada kita. Sekalipun itu sulit untuk kita bisa jalani, untuk bisa kita lalui. Tetapi di sini juga Tuhan menunjukkan dan Tuhan menasihati kita, menuntun kita untuk kita belajar taat dan dengar-dengaran. Dan tuntunlah aku di jalan yang benar. Jalan yang benar itu adalah sempit, saudaraku. Jalan yang tidak benar itu, tidak rata itu adalah jalan yang luas. Ini pilihan. Nah, itu sebabnya sungguh-sungguh apa yang diungkapkan oleh Daud ini juga menjadi ungkapan kita. Sekarang kita baca ayat yang kedua, ayat yang keempat, saudaraku. Ya, apa permohonannya ini? Satu hal telah kuminta kepada Tuhan. Nah, satu hal telah kuminta kepada Tuhan. Saya yakin bukan hanya Daud, saudaraku. Semua kita pasti ada suatu permohonan, ada sesuatu yang kita minta. Kenapa kita meminta? Satu hal telah kuminta kepada Tuhan. Kenapa kita meminta? Karena ada kebutuhan. Karena ada keperluan yang menyangkut banyak hal, bukan hanya yang rohani saja, tetapi juga kebutuhan jasmani. Tetapi kalau yang diminta itu adalah hal-hal yang rohani, ya, yang Tuhan berikan kepada kita, maka yang jasmani pun harusnya itu akan mengikut. Jadi mencari kerajaan Allah itu yang rohani, maka kata sekaliannya itu akan ditambahkan, sekaliannya akan ditambahkan kepadamu. Beberapa hari yang lalu saya menyampaikan di WA pagi bahwa ditambahkan tanda plus itu adalah tanda salib. Kalau kita meminta dasarnya korbannya Kristus, maka sungguh-sungguh permintaan itu pasti dikabulkan. Tetapi sekarang kita lihat permintaan macam apa yang Tuhan inginkan itu. Diulangi, Mas. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan. Ya. Itulah yang kuingini. Itulah yang kuingini. Terus? Diam di rumah Tuhan seumur hidupku. Ya. Menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baitnya. Lah, jadi ternyata apa yang diingini oleh Daud ini bukan harta benda. Kalau harta benda, dia nggak kekurangan, wong dia raja. Kekuasaan dia duduki. Kekuatan dia ada, punya prajurit. Semua hal-hal yang jasmani itu Tuhan sudah berkatkan. Tetapi tetap ada sesuatu yang kurang. Bagi Daud, ya, satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, yaitu diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baitnya. Ini pengertiannya buat kita ada diam di rumah Tuhan seumur hidup kita, seumur hidupku ini, dan menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baitnya. Itu ada bagaimana dia itu bisa mengutamakan ibadah dan kerinduan hatinya itu. Dia mengutamakan ibadah itu. Dia rindu untuk selalu di rumah Tuhan. Bahkan seumur hidupnya, sepanjang hidupnya. Biar ini juga menjadi kerinduan setiap kita. Setiap kita, apapun keadaan kita, di masa sulit, sesulit apapun
yang sedang kita hadapi di hari-hari ini. Semua serba sulit. Tetapi kita meyakini kalau yang kita minta, yang kita ingini itu ada diam di rumah Tuhan. Artinya kita mau beribadah, merindukan ibadah, merindukan suatu pelayanan kepada Tuhan, saudaraku. Tuhan itu pasti akan mendengar doa yang semacam ini, saudaraku. Sebab hatinya sangat merindukan. Terus, sebab ia melindungi aku dalam pondoknya pada waktu bahaya. Sebab ia melindungi aku dalam pondoknya pada waktu bahaya. Ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemahnya. Ya. Ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Kita lihat. Kalau kita merindukan selalu ibadah, maka perlindungan Tuhan itu di saat masa sulit, di masa bahaya itu akan dinyatakan. Menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemahnya. Jadi ibadah itu juga merupakan suatu perlindungan. Saudara sekalian, ibadah itu merupakan satu perlindungan. Pelayanan kepada Tuhan itu juga merupakan perlindungan kepada kita, dari Tuhan kepada kita. Ya, bagikan bait Allah itu ada 4 tudungnya, satu. Ya, bait Allah dan tabernakel itu ada 4 tudung, satu. Ada perlindungan, dilindungi. Ya, ada tudung yang namanya dari kain linen halus yang pertama. Yang kedua dari kulit bulu domba. Kulit domba celup merah, satu. Dan yang keempat yang paling atas adalah kulit mina gajah. Perlindungan yang sempurna itu, kalau kita diam di dalam rumahnya itu, perlindungan dari gembala itu, tudung yang pertama itu kain linen halus itu tudungnya seorang gembala. Maka yang kedua, ketiga, keempat itu adalah iman, harap, dan kasih akan melindungi kita dari segala kesesakan, segala bahaya yang coba akan mengganggu kita. Nah, itu sebabnya kalau semacam ini kita nyatakan kepada Tuhan, saya punya keyakinan apa yang dirindukan oleh Daud ini, kalau itu juga menjadi kerinduan kita, maka apa yang juga sudah diterima oleh Daud ini, maka juga akan kita bisa terima. Ayat yang ke-6, Mas. Maka sekarang tegaklah kepalaku. Nah, kalau awalnya dia tunduk kepala, tidak bisa menengadah ke langit, aku. Tapi sekarang setelah Tuhan menyatakan perlindungannya, dia menyembunyikan, dia mengangkat. Saudara sekalian, kita lihat ayatnya ke-6. Maka sekarang tegaklah kepalaku. Dia tidak minder, dia tidak takut, dia tidak ragu. Karena apa? Karena perlindungan Allah itu, tuntunan Tuhan itu, firman Allah itu menuntun kita. Firman penggembalaan menuntun kita, saudaraku, sehingga kita bisa tegak. Maka sekarang tegaklah kepalaku. Tegak kepala ini bukan untuk kita menyombongkan diri, karena pertolongan Tuhan. Ya, tegaknya kepala untuk kita bisa memandang Tuhan yang di arasnya, memandang Yesus yang sekarang duduk di sebelah kanan Allah Bapa, menjadi imam besar. Jadi tegaknya kepala itu bukan untuk menyombongkan diri, bukan untuk meninggikan diri, tapi justru untuk melihat perkara-perkara yang di atas, di mana Yesus itu duduk. Terus, Mas? Maka sekarang tegaklah kepalaku, ya, mengatasi musuhku sekeliling aku. Ya, mengatasi. Ada kemampuan. Tuhan menyatakan kemampuan atas tuntunan Tuhan. Dia katakan, mengatasi musuhku sekeliling aku. Terus
Dalam kemahnya Ya. aku mau mempersembahkan korban dengan sorak-sorai. Ya, Aku mau menyanyi dan bermazmur bagi Tuhan. puji Tuhan. Jadi dan ibadah raya ini saudaraku, betul-betul kita sekalipun dalam suasana ya, yang suasana kesesakan saudaraku, dan suasana yang sulit saudaraku. Tapi kalau kita mau datang kepada Tuhan, bermohon kepada Tuhan, kita meminta kepada Tuhan, terutama untuk kita bisa diam di rumah Tuhan, merindukan ibadah dan pelayanan. Tuhan sungguh-sungguh, Alkitab mengatakan, melindungi, menyembunyikan, bahkan mengangkat aku ke atas gunung batu. Dan sekarang dia katakan, sekarang tegaklah kepalaku, mengatasi musuhku sekeliling aku. Musuh yang paling besar, yang terbesar itu adalah daging kita. Daging kita ini. Bukan musuh yang dilihat, bisa dilihat kasat mata. Bukan wujudnya manusia atau siapa. Musuh yang paling berat adalah daging kita. Yang kedua dunia. Yang ketiga adalah setan. Ini musuh. Yang ini juga harus diatasi. Harus diatasi. Yesus sudah menang untuk itu. Sehingga setiap lutut akan bertelut, setelah lidah akan mengaku. Kenapa? Sebab dia sudah menang. Maka kemenangan Yesus ini juga Tuhan akan nyatakan kepada kita. Mengatasi segala musuh aku. Dalam kemahnya, aku mau mempersembahkan korban dengan sorak-sorai. Dengan apa yang Tuhan sudah tuntun, Tuhan sudah kerjakan untuk Daud. Sekarang untuk kita. Maka dia katakan dalam kemahnya, aku mau mempersembahkan korban dengan sorak-sorai. Aku mau menyanyi dan bermazmur bagi Tuhan. Ada suatu sukacita. Ada kemenangan. Bukan karena gagah dan kuat kita, saudaraku. Karena Tuhan yang memampukan kita, menolong kita, sehingga kepala kita bisa tegak. Tegaklah kepalaku untuk bisa mengatasi musuh sekeliling aku. Itu sebabnya tadi saya mengatakan tegaknya kepala ini bukan lalu kita menyombongkan diri, bukan. Justru kita tegaknya kepala ini untuk supaya kita melihat Yesus yang sudah ada di tahtanya sebagai imam besar untuk selalu memberikan pertolongan kepada kita. Ini dibaca. Kolose pasal yang ketiga. Kolose pasal yang ketiga, satu. Kolose pasal yang ketiga. Kalau tidak salah ayat yang pertama. Ya, bentar. Kolose pasal yang ketiga, ayat yang pertama. Ya. Ya. Karena itu, Ya. kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, Ya. carilah perkara yang di atas, Ya. di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Nah, ini tegaknya kepala ini, saudara. Jika kita bisa tegak kepala dengan dikatakan tegaklah, maka sekarang tegaklah kepalaku. Tadi saya mengatakan tidak untuk sombong, untuk kita tidak membanggakan diri, tapi justru untuk supaya kita bisa melihat, mencari perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Terus, pikirkanlah perkara yang di atas, ya, bukan yang di bumi. bukan yang ada di bumi ini. Jadi tegaknya kepala ini justru untuk memikirkan perkara-perkara di atas, di mana Kristus itu duduk sebagai imam besar. Duduk di sebelah kanan Allah Bapa untuk menjadi imam besar yang senantiasa untuk memberikan pertolongan kepada kita di saat apapun, juga terutama adalah di saat masa-masa kesesakan, masa-masa
kesusahan sekarang ini yang terjadi. Ini yang Tuhan tunjukkan kepada kita. Dia yang tahu, dia yang mampu untuk memberikan pertolongan tepat pada waktunya. Tepat pada waktunya. Waktunya Tuhan tidak seperti waktu kita. Saudara sekalian, kalau kita maunya cepat selesai, tapi Tuhan juga ingin. WA tadi pagi saya mengatakan, kenapa Tuhan belum menolong? Bukan Tuhan tidak mau tolong. Kenapa Tuhan belum menolong kita? Karena Tuhan juga ingin melihat keobahan yang terjadi pada kita. Kalau hati batinnya diobatkan oleh Tuhan, dikerjakan oleh firman, maka apa sulitnya untuk Tuhan itu menolong kesusahan kita, pergumulan kita. Yang menjadi persoalan adalah kita mau nggak diobatkan. Kita rindu nggak untuk tinggal di rumah Tuhan senantiasa. Kita rindu tidak untuk ibadah. Rindu nggak untuk melayani Tuhan. Ini yang jadi persoalan. Nah, sekarang kalau Daud itu kepalanya bisa tegak, berdiri, tegak. Ya, kepada kita juga demikian. Jika Tuhan sudah menolong kita, maka biarlah kehidupan kita senantiasa dan selalu melihat Dia yang sedang duduk di sebelah kanan Allah Bapa, yang juga senantiasa Dia memberikan pertolongan kepada kita. Dia menjadi imam besar bagi kita. Ibrani, suratan Ibrani. Ya, ini tidak asing buat kita, tapi tidak mengapa untuk melengkapi Ibrani pasal yang keempat. Ya. Ibrani pasal yang keempat ayat yang ke-14. Yesus sebagai imam besar. Yesus sebagai imam besar yang duduk di sebelah kanan Allah Bapa setelah Dia bangkit dari antara orang mati. Dia naik ke surga, sebutkan Kolose tadi, dan Dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa untuk menjadi imam besar. Terus, karena kita sekarang mempunyai imam besar agung. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit. Yang sudah melintasi semua langit. Yaitu Yesus anak Allah. Jadi bagi kita inilah pengharapan satu-satunya. Inilah harapan satu-satunya. Dan Paulus mengingatkan kepada orang Ibrani ini, karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus anak Allah. Beda dengan imam besar Harun yang diakhiri dengan kematian. Bahkan sampai Kanaan pun tidak. Itu pun dia masuk ke ruangan masjid hanya 1 tahun sekali. Ya, saya gak bisa membayangkan andai kata di pertengahan tahun ada orang mati kayak apa, saudara. Kalau baru setahun kemudian dia baru masuk ke rumah Tuhan, ke ruangan maha suci untuk membawa darah itu. Tapi kita mempunyai imam besar yang setiap waktu, setiap saat bisa menolong kita, yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus anak Allah. Terus, baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Terus, sebab imam besar yang kita punya. Ingat, sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Nah, ini artinya, saudaraku, kalau kita membaca ayat 15 ini, sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Artinya, dia itu juga turut merasakan kelemahan kita. Ya, dalam kesulitan, di masa-masa sulit ini, di masa-masa susah ini,
Dia juga turut merasakan kekurangan dan kelemahan kita. Jadi kita jangan mengatakan, aduh kok aku menanggung derita itu seorang diri. Ya, istriku nggak ngerti, suamiku nggak ngerti, anakku nggak ngerti, orang tuaku nggak ngerti, teman-temanku nggak ngerti semua. Ya, itu bisa terjadi. Tetapi lihat, ada imam besar. Kalau istrimu, suamimu, anakmu, orang tuamu, saudara sekalian, tidak mau memperhatikan, tidak peduli dengan kita. Masih ada pribadi yang sangat peduli terhadap kita. Itulah imam besar. Dia turut merasakan apapun keadaan kita, keterpurukan kita, kelemahan kita, kekurangan kita. Dia turut merasakan, kita tidak seorang diri. Ya, sekalipun sewaktu-waktu Tuhan izinkan itu terjadi, ya nggak ada yang perhatikan. Seorangan wae, orang Sunda bilang. Tapi sesungguhnya tidak. Tuhan kita Yesus Kristus, dia selalu ada untuk kita. Apalagi ayat ini, dia turut merasakan apa yang menjadi kelemahan, kekurangan, keterpurukan kita. Terus, sebaliknya sama dengan kita. Sebaliknya sama dengan kita. Ia telah dicobai. Ia telah dicobai. Jadi bukan hanya kita. Kalau kita mengatakan, aduh terlalu berat pencobaan ini. Seberat apapun pencobaan ini, belum sampai kita berdarah-darah. Ayat dalam Ibrani mengatakan, pasal yang lain, belum sampai mencucurkan darah. Coba saya ingat ayat itu. Mudah-mudahan ingat ini, saudaraku ya. Ya, nanti saya akan carikan. Tapi intinya adalah bagaimana pencobaan yang kita hadapi, kita alami itu belum sampai kita berdarah-darah. Tapi dia katakan, ya, sebaliknya sama dengan kita. Ia telah dicobai. Dia berdarah-darah. Bukan hanya berdarah-darah sampai dia mati di kayu salib. Ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa sampai akhir hidupnya. Sekalipun dia berdarah-darah, dia tetap setia kepada Bapa. Dia tetap setia, taat dan tunduk kepada Bapaknya. Itu sebabnya Filipi mengatakan, maka kemenangan itu ada pada dia. Mumpung ingat, Filipi, jangan ditutup dulu ini. Jangan ditutup dulu. Filipi pasal yang kedua. Filipi pasal yang kedua. Ayat yang ke-8. Dan dalam keadaan sebagai manusia. Dan dalam keadaannya sebagai manusia. Terus? Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Ya. Bahkan sampai mati di kayu salib. Kita lihat penundukan dia. Dia dicobai bahkan sampai mati. Tapi dia tidak pernah berbuat dosa. Dia tidak menghujat Allah. Dia tidak mengomel kepada Allah. Bangsa Israel banyak mengomel. Ayub pun mengomel. Musa juga mengomel. Tapi Yesus ini adalah teladan yang sempurna. Sekalipun dia dicobai, tapi dia tidak berbuat dosa sampai akhirnya. Ayat 9 perhatikan. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia. Dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Terus, supaya dalam nama Yesus
Bertekuk lutut segala yang ada di langit, Ya. dan yang ada di atas bumi, Ya. dan yang ada di bawah bumi. Terus. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Artinya dia dalam kemenangan, bisa mengatasi segala sesuatu. Dan itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Dan setiap lutut bertekuk lutut, segala lidah yang ada di langit, itulah roh-roh, kuasa-kuasa kegelapan, dan yang ada di bumi, itulah nabi palsu, dan yang ada di bawah bumi, itulah antikris. Semua ditaklukkan oleh dia. Itu sebabnya dalam Ibrani tadi disebutkan, saudaraku. Ibrani berapa tadi? Ibrani 4 tadi? Ya, Ibrani 4 tadi disebutkan, saudaraku. Disebutkan, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Dia dalam kemenangan, dalam pencobaan yang sampai mati itu, dia tetap tidak berbuat dosa. Dan itu sebabnya Allah meninggikan dia. Ayat yang ke-16, Ibrani pasal 4 tadi. Sebab itu, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat ya, dan menemukan kasih karunia untuk ya, mendapat pertolongan kita pada waktunya. Puji Tuhan, dia sudah menang. Dia sudah dicobai dan lulus. Maka dia juga pasti untuk bisa memberikan pertolongan kepada kita. Tepat pada waktunya. Tepat pada waktunya, kata-kata pertolongan kita pada waktunya. Waktu ini adalah waktunya Tuhan, bukan waktunya kita, saudara sekalian. Ya, waktu saya sakit, saudaraku, saya berdebat juga sama Tuhan. Kapan Tuhan, kok aku ini terus kayak begini, sakit kayak gini. Ketepatan waktu itu, saudaraku, saya menyampaikan firman tentang Yusuf. Bagaimana Yusuf itu diperintahkan untuk lari ke Mesir. Sampai aku berfirman. Dan setelah saya diingatkan Tuhan ayat itu, sampai aku berfirman, artinya apa? Ya sampai waktunya Tuhan, sampai waktunya berfirman. Dan setelah itu saya sudah mulai lemah. Lemah artinya sudah. Ya saya salah. Memaksakan kehendakku, memaksakan waktuku, waktunya Tuhan itu, ya kita paksakan untuk seperti waktunya kita. Dan ternyata waktunya Tuhan itu beda dengan waktu kita. Kita maunya sak-dek-saknyet, maunya kita sekarang, saku. Tapi waktunya Tuhan itu berbeda. Karena Tuhan juga ingin melihat kita sabar. Tuhan juga ingin melihat kita merendahkan diri. Segala kesombongan, keangkuhan kita rasa diri bisa mampu itu, Tuhan hancurkan semua lebih dulu. Dengan kata lain, Tuhan menginginkan keobahan itu terjadi pada kita. Sebab Yesus imam besar pasti memberikan pertolongan. Sebab dia sudah menang atas segala perkara. Yang di langit, yang di bumi, di bawah bumi, sudah menang, saudaraku. Maka tidak sulit bagi Tuhan untuk bisa memberikan suatu pertolongan kepada kita. Tepat pada waktunya. Waktunya. Tuhan itu bukan waktunya kita. Semakin kita memaksa kehendak kita, saudaraku, maka semakin kita jauh dari pertolongan Tuhan. Tapi semakin kita berpasrah kepada Tuhan dengan dasar keobahan hidup ini, saudaraku, maka itu justru mempercepat pertolongan Tuhan. Biar ini menjadi koreksi buatku, mengajar aku bisa mengerti
mengajar kita semua juga bisa mengerti untuk supaya kita tidak memaksakan waktunya Tuhan. Jalanku tidak seperti jalanmu. Ini yang Tuhan tunjukkan kepada kita. Itu sebabnya, saudaraku, yang terpenting buat kita adalah di hari-hari ini, di masa sulit, di masa susah ini, yang harus kita lakukan adalah kita tetap di dalam kandang penggembalaan, di dalam ibadah pelayanan. Ini yang penting. Kalau kita selalu ingin untuk mendapatkan pertolongan Tuhan, saudaraku, tetap selalu ingin mendapatkan pertolongan Tuhan, saudaraku, biar kita tunjukkan sikap kita seperti Daud. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan. Ini kan ada lagunya ya. Ya. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, dan selanjutnya. Apa yang diingini? Apa yang dirindukan? Bagaimana dia bisa selalu dalam rumah Tuhan. Di rumah Tuhan seumur hidupku. Artinya dia tetap dalam kandang penggembalaan. Tetap dalam suasana penggembalaan. Di saat-saat semacam itu, apa yang dilakukan Daud ini juga biar itu menjadi kerinduan kita dan kita lakukan. Tetapi sebaliknya, Daud dia sudah mengalami betapa perhatian Tuhan, perlindungan Tuhan, saudaraku, dan pengangkatan Tuhan, sehingga dia bisa tegak, kepala tegak, bisa memandang kepada Tuhan, saudaraku. Tetapi sebaliknya, kalau kita coba untuk tinggalkan suasana penggembalaan ini, kandang penggembalaan ini, dalam situasi yang semacam ini, maka kita akan mengalami kesulitan dan kesusahan. Akan mengalami kesulitan dan kesusahan. Dalam perjanjian baru, saudaraku, ada cerita ketika Tuhan itu dia berdialog dengan ahli-ahli Taurat, saudaraku, ya, untuk membicara tentang mengasihi sesama, saudaraku. Maka Tuhan memberikan satu perumpamaan. Ada seorang yang dari Yerusalem dia turun ke Yeriko. Atau dibaca dalam Injil Lukas pasal yang ke-10. Ini kehidupan yang meninggalkan penggembalaan. Ya, contoh, Daud adalah kehidupan yang betul-betul digembalakan dan tergembala, saudaraku. Tapi dalam Injil Lukas pasal yang ke-10, Injil Lukas pasal yang ke-10, saudara sekalian. Lukas pasal yang ke-10. Baik kalau kita baca ayat 25. Supaya kita tahu jalan ceritanya ini. Orang Samaria yang murah hati. Ya. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus. Katanya, ya, Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Ini kerinduan dari ahli Taurat itu luar biasa. Ini juga saya rasa menjadi kerinduan kita semua. Untuk bisa mendapatkan hidup yang kekal. Dan untuk mendapatkan kehidupan kekal ini bukan perkara yang mudah. Atas pertanyaan ini, maka juga Yesus memberikan jawaban. Jawaban yang tepat ayat 26. Jawab Yesus kepadanya, ya, apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Jawabannya ada pada firman. Ini Tuhan mengajarkan kepadaku, kepada kita, baik seorang hamba Tuhan gembala dan pemberitaan firman yang disampaikan firman, jawaban-jawaban itu dari setiap masa juga harus kembali kepada firman. Ini ahli Taurat ini memberikan suatu pertanyaan, tapi pertanyaan mencobai ini. Dan pertanyaan luar biasa, Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Tuhan tidak memberikan jawaban yang lain. Ayat 12, jawab Yesus kepadanya, apa
apa yang tertulis dalam hukum Taurat. Artinya kembali kepada Alkitab. Ayat menerangkan ayat yang lain. Ayat firman Tuhan diterangkan oleh ayat firman Tuhan. Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Terus apa yang kau baca di sana? Apa yang kau baca di sana? Jawab orang itu. Jawab orang itu. Kasihilah Tuhan Allahmu Ya. dengan segenap hatimu, Ya. dan dengan segenap jiwamu, Terus. dan dengan segenap kekuatanmu, Ya. dan dengan segenap akal budimu. Terus. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Dia tahu tentang hukum ini. Dia hafal karena dia seorang ahli Taurat. Jadi jawabannya ada pada firman. Dan ini juga sudah dibacakan sendiri, diucapkan sendiri oleh ahli Taurat ini. Dia tahu. Lalu apa kata Yesus? Kata Yesus kepadanya. Kata Yesus kepadanya. Jawabmu itu benar. Jawabnya itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan Nah, hidup. ini persoalan. Setelah yang dikatakan itu, Tuhan Yesus mengatakan, jawabnya itu benar. Persoalannya apakah itu sudah dipraktekkan oleh ahli Taurat? Apa yang diucap katakan itu. Dan seringkali kita juga demikian. Kita mahir, terutama hamba Tuhan, gembala mahir dalam firman, hafal tentang firman Tuhan, bisa menguraikan firman. Persoalannya, kita lakukan atau tidak? Mungkin kita jemaat juga demikian, terlalu banyak dengar firman Tuhan. Mungkin seminggu bisa 8 kali, 10 kali dengar firman Tuhan dalam satu minggu. Ya. Tapi bagi kita, itu hanya kita baca, kita ucapkan saja, atau sampai kita mempraktekkan firman Tuhan. Saudara sekalian, ini pelajaran buat kita. Terus, Mas. Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus. Ini dasar orang ini memang mau mencobai aku. Ya sudah tahu, tapi dia ya pura-pura tidak tahu, tetapi dia tahu aku. Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus terus. Dan siapakah sesamaku manusia? Ya, dan siapakah sesamaku manusia? Terus. Jawab Yesus. Jawab Yesus. Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ya. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun Ya. yang bukan saja merampoknya habis-habisan, Ya. tetapi yang juga memukulnya. Terus. Dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Sampai di sini. Yang saya ingin sampaikan adalah, kalau kita sudah dalam suasana penggembalaan, sudah dalam suasana ibadah seperti Daud, dia diam di rumah Tuhan, ya, seperti halnya kalau kita sudah berada di Yerusalem. Yerusalem itu artinya kota damai. Tapi Yerusalem ini ada juga, ini bicara tentang penggembalaan, pusat kegiatan rohani. Jadi Yerusalem itu adalah pusat kegiatan rohani yang juga punya pengertian kota damai. Untuk sekarang kita adalah pusat kegiatan rohani adalah di dalam penggembalaan. Itu pusat kegiatan rohani. Kandang penggembalaan, pusat kegiatan rohani. Kalau kita sudah berada di Yerusalem, di dalam penggembalaan, saudara sekalian, di hari-hari ini, ya, sebab yang paling tepat di masa sulit sekarang, di masa-masa susah ini, yang paling tepat seperti Daud ada di rumah Tuhan. Yang paling tepat adalah di Yerusalem, kota damai. Yang paling tepat adalah di kandang penggembalaan. Itu tempat yang paling aman buat kita. Itu tempat perlindungan. Bahkan di sana Daud mengatakan, dia juga disembunyikan. Dia dilindungi, disembunyikan. Artinya dia terpelihara betul. Jangan kalau kita sudah dalam kandang penggembalaan,
dalam firman penggembalaan ini, saudaraku, jangan coba untuk kita turun ke Yerusalem. Ini bicara tentang kemerosotan rohani. Jadi dari Yerusalem ke Yeriko ini bicara tentang kemerosotan rohani. Kemerosotan rohani juga bisa disebabkan banyak hal. Kenapa orang ini sudah berada di pusat kegiatan rohani, di kandang penggembalaan, lalu dia turun ke Yeriko? Yeriko ini artinya tempat berbau harum. Saudara sekalian, jadi saya sempat mencatat, saudaraku, lihat dalam kamus, Yeriko itu artinya tempat berbau harum, indah, mulia. Apa itu? Itulah gambar dari dunia. Dunia ini tempat berbau harum, harum baunya, semerbak, indah, mulia, tapi dalam kasat mata. Biar berbau harum, indah, mulia, semulia apapun juga, tetapi kalau tetap itu dunia, saudara sekalian, Alkitab mengatakan bahwa dunia itu sesungguhnya bukan akan lenyap, tapi sedang lenyap. Nah ini, jadi kepada kita Tuhan ingatkan, kalau kita sudah diam di rumah Tuhan, berada di Yerusalem, saku, janganlah kita terpikirkan lagi untuk kita turun ke Yeriko. Dan apa yang terjadi, saku? Begitu dia turun ke Yeriko, saku, maka betul-betul dia mengalami satu malapetaka. Ini tidak bisa, jangan sampai terjadi pada kehidupan kita. Ini mengingatkan kepada kita, jangan coba-coba mencari jalan penyelesaian masalah ini, saku, ke dunia. Sekalipun dikatakan, ya di sana dia pasti ada jalan lah. Ya, kan dunia ini kan ada ini, ada itu, banyak solusi. Ada orang pinter sana, ada susana, ada dukun sana. Macam-macam, saku. Menurut si A, menurut si B, menurut si C, saku. Cenderung ke sana. Tapi Tuhan mengajarkan untuk menjawab setiap masalah itu. Dia katakan, apa yang tertulis dalam hukum Taurat. Dia kembali kepada firman. Artinya, kalau kita sudah ada dalam rumah Tuhan, maka itu juga yang bisa membuat Daud ini kepala bisa tegak berdiri. Kalau sudah ada di rumah Tuhan, di Yerusalem, ada dalam kandang penggembalaan, disitulah jawaban itu sesungguhnya sudah ada. Di dalam firman penggembalaan itulah jawaban itu sudah ada untuk bisa kita dengar, perhatikan, dan kita praktekkan. Itu sebabnya kenapa kita harus sampai terpuruk, ya, sampai babak belur. Dikatakan ia jatuh. Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukul, dan yang sesudah itu pergi meninggalkan setengah mati. Ini yang terjadi. Artinya terjadi suatu kemerosotan rohani yang begitu hebat, yang menyebabkan kehidupan ini banyak mengalami pukulan-pukulan, banyak mengalami kesulitan-kesulitan, banyak mengalami masalah-masalah. Saudara sekalian, itu sebabnya bila firman Tuhan pada sore malam hari ini, saudaraku, benar-benar akan memberikan suatu kekuatan dorongan kepada kita
untuk di masa-masa sulit, khususnya di masa-masa pandemi ini sedang terjadi, saudara. Bagi kita, sekalipun kita harus berkegiatan, harus bekerja, harus mencari nafkah, tapi jangan sampai kita tinggalkan Yerusalem. Jangan sampai kita tinggalkan rumah Tuhan. Kita tetap di sana sepanjang masa, seumur hidup, kata Daud. Jangan kita terpikirkan untuk kita turun ke Yeriko kalau kita tidak mau babak belur akhirnya. Ini memberikan satu nasihat kepada kita. Memberikan satu nasihat kepada kita, mengkoreksi kita. Tuhan tidak pernah akan meninggalkan kita. Tadi dalam Ibrani pasal yang keempat jelas itu. Jelas di sana disebutkan, saudaraku, untuk supaya kita sungguh-sungguh di hari-hari ini, saudaraku, ya disebutkan di sana, sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia. Kenapa? Sebab di sana ada imam besar. Di bait Allah itu ada imam besar. Ya, bukan Harun. Ya, itulah Kristus yang dia sekarang duduk di sebelah kanan Allah Bapa, yang siap untuk memberikan pertolongan tepat pada waktunya. Ini yang Tuhan tunjukkan kepada kita. Tadi pertanyaannya dalam Injil Lukas tadi, saudaraku, ya dalam Injil Lukas pasal yang ke-10 tadi, itu disebutkan, saudaraku, ya ada pertanyaan dari ahli Taurat, ya, menanyakan siapakah sesamaku manusia itu. Tuhan gambarkan ada seorang dari Yerusalem turun ke Yeriko. Nah, memang lanjutannya ini, saudaraku, Tuhan juga memberikan jawab. Dia tunjukkan perumpamaan itu, dan Tuhan menjelaskan semua. Ada orang Samaria, di saat itu ada orang Lewi. Atau dibaca sedikit, saudaraku. Ayat 31. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ya. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Terus? Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ya. Ketika ia melihat orang itu, ya, ia melewatinya dari seberang jalan. Terus? Lalu datang seorang Samaria, ya, yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Ya. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ya, sekarang ayat yang ke-36. Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Ya. Jawab orang itu. Jawab ahli Taurat itu. Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Ya. Kata Yesus kepadanya. Terus? Pergilah dan perbuatlah demikian. Ya. Jadi ini yang Tuhan tunjukkan. Dan saya ingin, sahabat, jika Tuhan izinkan hari Rabu nanti di PA, saya akan menjelaskan. Untuk supaya di masa sulit ini juga tetap kita dituntun oleh Tuhan untuk kita berbuat kasih. Ini lanjutannya nanti. Ini lanjutannya. Saya tidak akan meneruskan ini, tapi saya hanya ingin sampai kepada orang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko ini. Akibatnya dia babak belur. Karena sudah meninggalkan kesetiaannya dalam ibadah. Dia terpikat, dia terikat dengan keinginan dunia ini. Yang itu yang menyebabkan dia jatuh di dalam dosa. Jatuh terpuruk, mengalami kemerosotan rohani yang begitu dalam. Itu sebabnya kita berdoa kepada Tuhan untuk supaya nanti di PA Tuhan bukakan ini. Dalam suasana sulit, dalam kesusahan, tapi Tuhan masih menuntun kita untuk kita juga berbuat kasih kepada sesama. Ini luar biasa yang Tuhan tunjukkan. Ini berat, tetapi ini harus kita belajar untuk melakukan. Kepada kita sekarang untuk hari ini, satu. Maka saya kembali kepada bagaimana kerinduan Daud itu.
dia tinggal di rumah Tuhan sepanjang hidupnya, seumur hidupnya. Dan Tuhan nyatakan perlindungannya, penyertaannya, sampai Tuhan mengangkat yang membuat dia kepala bisa tegak berdiri untuk senantiasa bisa melihat Tuhan. Itu juga biar yang kita lakukan di hari-hari ini. Di surga di sebelah kanan Allah Bapa ada imam besar. Nah, itu sebabnya kembali ke Injil Lukas ini, kalau kita sudah ada di rumah Tuhan, sudah ada di Yerusalem, sudah ada di dalam kandang penggembalaan, jangan coba untuk kita meninggalkan Yerusalem, pusat kegiatan rohani. Itulah kandang penggembalaan. Biar kita tetap setia mengiring Tuhan sampai dia datang kembali yang kedua. Nanti disebutkan dalam kisah ini, dia katakan ayat yang ke 35, Mas. Bagaimana dia katakan? Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Ya, sebab dia Katanya, berjanji, saudaraku, kalau nanti umpamanya biayanya kurang, nanti aku akan datang kembali untuk membayar. Terus katanya, ya, rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, ya, aku akan menggantinya waktu aku kembali. kita lihat dia akan menggantinya waktu aku kembali. Dia akan menyempurnakan di saat dia kembali. Dan nanti kita akan melihat siapa orang Samaria yang baik hati ini. Nanti kita akan periksa jika Tuhan izinkan hari Rabu. Siapa dia yang begitu baik hati, merawat, membebat, saudaraku. Inilah yang Tuhan tunjukkan kepada kita. Biar apa yang kita dengar, kita baca hari ini, dan ibadah raya ini, yang disertai dengan perjamuan suci ini, akan sungguh-sungguh mengingatkan kita, mendorong kita untuk supaya setiap kita, mulai dari gembala sampai jemaat, harus tetap tergembala oleh firman Allah, supaya kita betul-betul kita mengalami satu kemenangan, seperti apa yang juga dialami oleh Raja Daud. Puji Tuhan. Mari kita akan melakukan satu pujian untuk kita masuk dalam perjamuan suci. NR 335. Tuhan, inilah hidupku. Biar ini juga menjadi doa kita, penyerahan kita kepada Tuhan. Tuhan, inilah hidupku, ku serahkan padamu segala cita-citaku, masa depanku menjadi milikmu. Jadikan kami terangmu di tengah kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan, kerinduanku. Dari atas, Tuhan, inilah hidupku. Haleluya. Ku serahkan padamu segala cita-citaku, masa depanku menjadi milikmu. Jadikan kami terangmu di tengah kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan, ini kerinduanku bagimu Tuhan.
sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Bagimu Tuhan seluruh hidupku, pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Sekali lagi dari atas. Tuhan, inilah hidup. Ini menjadi penyerahan kita kepada Tuhan. Ku serahkan padamu segala cita-citaku, masa depanku, cita-citaku, masa depanku menjadi milik-Mu. Jadikan kami terang-Mu di tengah kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan, ini kerinduanku. Bagimu Tuhan seluruh hidupku, pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Bagimu Tuhan seluruh hidupku, pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Bagimu Tuhan seluruh hidupku, pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Inilah Tuhan kerinduan hati kami dan penyerahan hidup kami yang masih banyak kekurangan kelemahan. Namun demikian Engkau mau memakai kehidupan kami Tuhan, dan itulah sebabnya genapi rencana-Mu untuk kehidupan kami, untuk kami tetap setia mengiring Engkau, setia dalam penggembalaan Tuhan, setia dalam pelayanan Tuhan. Dan kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau juga pasti memberikan satu pertolongan apa yang menjadi kebutuhan dan keperluan kami Tuhan. Ampuni kekurangan kesalahan kami Tuhan, sebelum kami bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Layakkan kami untuk kami bisa menerima tubuh-Mu yang suci, darah-Mu yang suci. Itulah korban-Mu yang sempurna itu, yang Engkau sekarang juga berikan kepada kami lagi, untuk kami kembali dan mampu untuk mengasihi Engkau lebih daripada yang lain Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sambut perjamuan suci ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kita akan menikmati perjamuan suci. Puji Tuhan. Kita akan persiapkan diri kita untuk masuk dalam perjamuan suci sekalian, tapi kita akan lakukan pujian ini sekali lagi mulai dari atas saudara sekalian.
Biar ini merupakan kerinduan hati kita. Tuhan, inilah hidupku, ku serahkan padamu segala cita-citaku, masa depanku menjadi milikmu. Jadikan kami terangmu, haleluya, di tengah kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan, ini kerinduanku, unjukkan tubuhnya Kristus bagimu Tuhan, seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu, genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Bagimu Tuhan seluruh hidupku, pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu, genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Mari kita unjukkan tubuhnya Kristus. Saya menunggu untuk semua bisa mendapatkan. Kita unjukkan tubuhnya Kristus lebih tinggi dari kepala dan dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita makan bersama dengan hati percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Unjukkan darahnya Kristus lebih tinggi dari kepala. Taruh tangan kiri di atas dada. Kita nyatakan kerinduan kita kepada Tuhan. Jika Tuhan menolong Daud, pasti Tuhan juga menolong kita semua. Untuk kita bisa setia dalam rumah Tuhan, setia dalam penggembalaan dan pelayanan kepada Tuhan. Dengarkan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Kita minum bersama dengan hati percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Unjukkan kedua tangan kita. Nanti Mas Didit akan berdoa syukur. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang kembali. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Tuhan seluruh hidupku, pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu, genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu, genapi seluruh rencana-Mu,
Syukur, haleluya. Terima kasih, Pak. Haleluya. 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 Kami yakin dan percaya Tuhan, Haleluya. segala apa yang terjadi dalam kehidupan kami Haleluya. adalah dalam Haleluya. rencana Agungmu Tuhan. Amin. 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 Biarlah Engkau bawa genapi semua apa yang menjadi rencana dalam kehidupan kami. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. 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 Terima kasih Ajar kami untuk selalu bisa bertekun Haleluya. Haleluya. agar kami bisa menikmati Haleluya. dan kami bisa Haleluya. menikmati baik Haleluya. kehidupan kami Tuhan. Haleluya. 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 Itu yang menjadi kerinduan Haleluya. kami di saat yang sulit dan sukar ini Terima Tuhan. kasih Tuhan. Secara Terima kasih. daging terasa berat. Haleluya. Haleluya. Tapi Haleluya. terima kasih Tuhan. Pada sore hari ini, Haleluya. 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 yang sungguh bisa menguatkan kami Tuhan, Terima kasih Tuhan. yang sanggup membuat kami bisa berdiri kembali, bisa berjalan dengan kepala tegak Tuhan, Haleluya. untuk bisa memandang kemuliaan-Mu Tuhan. Terima kasih. Terima Tuhan, kasih. terima kasih. Haleluya. Sungguh baik Tuhan atas kehidupan Terima kami. kasih Tuhan. Terima kasih. Sejelek apapun, sejahat apapun kehidupan Haleluya. kami, Haleluya. Engkau masih mau Terima menjangkau kasih. kami dengan tangan kemurahan-Mu itu Tuhan. Amin. Amin. Engkau tidak berpaling Terima sedikit kasih. pun memperhatikan Terima kami kasih. Tuhan. Haleluya. Kami merasakan itu Tuhan, Haleluya. begitu besarnya kasih-Mu. Terima kasih Tuhan. Sampai detik ini pun Kau masih mau memberikan firman-Mu itu Terima Tuhan, kasih. yang membantu kami, Haleluya. menegur kami, menuntun kami untuk Terima kembali kasih. kepada jalan kebenaran itu. Haleluya. Haleluya. Walaupun yang Kau tunjukkan itu adalah jalan yang sempit, Haleluya. Tuhan. Haleluya. Tapi ujung dari itu Tuhan Haleluya. adalah kemuliaan, Haleluya. kehidupan kekal yang akan Terima Kau kasih. berikan Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Terima Tuhan, kasih, terima kasih Tuhan. atas segala Terima kasih, kebaikan-Mu pada Tuhan. saat ini Tuhan. Haleluya. Haleluya. Luar Terima kasih, biasanya Tuhan. firman-Mu dalam kehidupan Haleluya. kami. Mampu Haleluya. mengubahkan kami Tuhan, Terima kasih, menghilangkan Tuhan. segala kekhawatiran Haleluya. yang dalam hati dan pikiran kami. Terima Terima kasih kasih, Tuhan, terima Terima kasih. kasih. Ajar kami untuk selalu bisa bertekun Haleluya. dalam firman-Mu Tuhan, Terima kasih Tuhan. agar apa yang kami Haleluya. peroleh melalui firman-Mu ini dapat kami Haleluya. jadikan bekal dan kekuatan dalam kami Terima menghadapi kasih, kehidupan saat-saat ini. Terima kasih. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Terima untuk Bapak kasih. Gembala kami, Ya, Bapak Umat Tuhan. Tuhan. Engkau berikan Kemurahan-Mu, pengharapan yang Tuhan. lebih lagi Tuhan. Haleluya. Agar mampu menguraikan, menjabarkan apa yang menjadi Haleluya. maksud hati-Mu Haleluya. untuk bisa disampaikan Terima kasih, kepada gembala-gembala yang sudah Engkau, Haleluya. kepada domba-domba yang sudah Engkau percayakan Tuhan. Terima kasih, Terima kasih ya Tuhan, terima Terima kasih. kasih. Terima kasih atas tubuh dan darah Haleluya. Tuhan yang sudah menjadikan meterai dalam kehidupan Terima kami. kasih, Dengan Tuhan. apa yang sudah kami terima ini Haleluya. Tuhan, kami yakin dan percaya bahwa pengorbanan-Mu Terima di kasih. kayu salib Tuhan hanya untuk kami, orang-orang Terima kasih, berdosa Tuhan. semuanya. Terima kasih ya Terima Tuhan, kasih, terima kasih. Hanya di dalam nama Haleluya, Tuhan Yesus haleluya. Kristus kami peralaskan doa dan permohonan kami. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Jadwal ibadah kita saku nanti hari Rabu ada ibadah PA 5:30. 6 sore tepat dilanjutkan hari Kamis ibadah doa. Sekalipun masih melalui siaran tunda, doakan saku supaya siaran-siaran ini bisa berjalan dengan baik. Terutama doakan untuk supaya Tuhan memberikan firman Allah kepada hamba Tuhan, kepada saya. Dan juga nyatakan kerinduan daripada jemaat semua, kerinduan saudara semua untuk firman Tuhan, supaya Tuhan memberikan firman melalui hamba Tuhan, melalui gembala yang Tuhan percayakan. Kita tetap tekun berada dalam rumah Tuhan, berada di Yerusalem. Jangan kita lepaskan Yerusalem, jangan kita keluar dari rumah Tuhan.
maka kita akan mengalami hal yang sulit, dan itu tidak boleh terjadi pada kita. Apa yang kita dengar ini menjadi suatu peringatan buat kita untuk kita tetap berada dalam pusat kegiatan rohani, dalam kandang penggembalaan kita masing-masing di mana Tuhan gembalakan kepada kita. Puji Tuhan, kita tetap saling mendoakan satu dengan yang lain. Kita doakan saudara kita yang bekerja mencari pekerjaan, yang bekerja di kota atau di luar kota atau di luar pulau sekalipun, kita mendoakan supaya juga perlindungan itu juga nyata atas mereka semua dan bisa kembali bersama keluarganya nanti di saat dia harus kembali. Puji Tuhan, untuk ibadah-ibadah kita sudah, kita tetap juga mendoakan bangsa dan negara kita. Untuk juga mengingatkan kembali saudaraku bahwa setiap minggu pertama mulai hari ini kita adakan perjamuan suci. Di samping nanti setiap PA ada perjamuan suci. Bagi saudara yang merindukan mengikuti mempersiapkan anggur, kalau tidak ada anggur boleh dari buah yang diperas atau sirup saudaraku, atau rotinya kalau nggak ada roti ya hosti atau apa atau yang lain saudaraku, untuk kita bisa masing-masing belajar mandiri untuk kita bisa mengikuti kegiatan ibadah. Itu yang bisa saya sampaikan. Mari kita sekali lagi untuk kita menerima doa berkat buat kita semua. Kita tundukkan kepala. Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau sudah menolong dan memberkati kami semua, terutama hamba-Mu bersama seluruh jemaat-Mu. Engkau sudah melawat kami lewat ibadah raya ini yang disertakan dengan perjamuan suci. Biarlah ibadah sore hari ini membangkitkan kembali sekalipun di masa-masa sulit sekarang ini. Tapi kami yakin dan percaya Engkau tidak pernah membiarkan kami. Dan saat ini kami berdoa kepada seluruh sedang jemaat-Mu semua, dimanapun saat ini berada Tuhan, di kota, di luar kota, dalam pekerjaan, atau dimanapun juga Tuhan, kami menyerahkan kepadamu, sebab mereka adalah milik-Mu. Jemaat domba-domba adalah milik-Mu yang sudah Engkau tebus. Dan kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau juga pasti tetap melindungi mereka, menjaga mereka, bahkan memelihara mereka semua. Jauhkan dari segala hal yang tidak berkenan, jauhkan dari virus-virus yang sekarang terjadi ini Tuhan. Dan kami yakin darah-Mu tetap melapur hati kami untuk menandai kehidupan kami bahwa kami adalah milik-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Namun demikian kuasa kegelapan tidak tinggal diam untuk selalu juga ingin mencoba mengganggu kami. Dan itu sebabnya Tuhan, kami menyerahkan diri kepadamu dan menyerahkan segala pekerjaan setan kepadamu. Dan kami usirkan pekerjaan setan itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, darah Kristus yang berkuasa untuk memberikan pertolongan yang ajaib kepada kami. Ibadah-ibadah yang Tuhan sudah sediakan, biar Tuhan selalu memberkati. Tuhan memberikan firman Allah untuk kami sekalian, untuk memberikan jaminan pemeliharaan dalam kehidupan kami semua. Terima kasih, memberikan kesehatan, kekuatan kepada jemaat-Mu, mulai dari anak-anak, remaja, kaum muda, dewasa, sampai yang paling sepuh sekalipun. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, berdoa juga untuk bangsa dan negara kami Republik Indonesia yang sama-sama kami cintai Tuhan. Engkau juga menolong di hari-hari ini bangsa kami melalui pemimpin-pemimpin kami sedang berjuang Tuhan untuk mengentaskan atau menuntaskan pandemi yang masih terjadi ini Tuhan. Berikan hikmat, akal budi, kemampuan yang dari Tuhan, memberikan hati yang sabar untuk menghadapi segala perkara ini. Jauhkan dari perseteruan, jauhkan dari pertengkaran, jauhkan dari kesalahpahaman, tetapi Tuhan Engkau kerjakan setiap kehidupan, terutama pemimpin kami, untuk berpikir jernih, untuk bisa mengatasi masalah ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih, dan kami tetap yakin dan percaya Tuhan, Bapak Presiden, Wakil Presiden, jajaran menteri yang ada, Engkau tetap memakai, dan pejabat tinggi negara di pusat sampai daerah, Tuhan tetap memakai, dan untuk supaya masalah ini bisa terselesaikan. Sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain. Tuhan kiranya tetap beserta. Yang masih dalam kegiatan, biarlah Tuhan juga serta. Tuhan, Engkau memberikan pertolongan kepada kami. Sekarang kami serahkan
kehidupan kami ke tangan-Mu, tubuh, jiwa, dan roh kami. Ya Tuhan, tetap jaga, pelihara, lindungi kami semua. Terima kasih Tuhan. Terima kasih saudaraku yang kekasih. Biarlah rahmat anugerah cinta yang besar yang datangnya dari Allah Bapa, Sang Putra, dan Roh Kudus yang sepenuhnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat malam, Tuhan memberkati kita semua.